Saat ini, perkembangan ilmu sosial bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terbukti dari semakin berkembangnya objek kajian sosiologi, termasuk sosiologi politik. Sosiologi politik menjadi aspek paling penting karena setiap individu manusia tidak terlepas dari bagaimana cara seseorang memperoleh kekuasaan, pengakuan, status sosial, dan upaya untuk mempertahankan tersebut. Ilmu sosiologi politik lahir sebagai bagian dari masyarakat yang mengkaji antara kehidupan masyarakat dengan keputusan yang diambil penguasa. Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin yang terdiri dari irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Sehingga apabila ilmu sosiologi ini membahas dan mengkaji mengenai masyarakat, politik ini mengkaji pada para penguasanya atau pengambil keputusannya. Sifat sosiologi yang dinamis. Pada dasarnya, konsep-konsep sosiologi politik ini bersifat dinamis dan mengikuti bagaimana perkembangan zaman, sehingga akan lebih menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika politik di suatu negara atau wilayah. Tujuan adanya ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan pembaca atau masyarakat dalam menganalisis situasi sosial politik di sekitarnya. Sosiologi politik juga bisa disebut sebagai ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dari politik yang erat kaitannya dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya merupakan berbagai lembaga politik di negara tertentu. Secara umum, ilmu sosiologi politik mengkaji mengenai hubungan antara masyarakat dan negara, dan secara khusus memiliki fokus perhatian lain pada kajian kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah, kebijakan pengaruh ke kelompok sosial yang dikeluarkan pemerintah. Pengertian sosiologi politik secara umum. Sebelum mempelajari berbagai hal mengenai sosiologi politik, terlebih dahulu harus memahami mengenai pengertian sosiologi politik dan berbagai batasan dari konsep ilmu tersebut. Ilmu sosiologi politik ini berasal dari dua kata, yakni sosiologi dan politik. Berikut pengertiannya. Pengertian sosiologi. Pada dasarnya, sangat banyak pengertian sosiologi berdasarkan pendapat para ahli dan berbagai definisi lainnya. Akan tetapi, sosiologi biasanya dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan politik karena pada dasarnya, sosiologi akan mempelajari mengenai gejala hubungan antar manusia, di mana secara etimologis istilah sosiologi sendiri terdiri dari sosios dan logos. Sosios memiliki arti teman, sementara logos memiliki arti ilmu. Jadi, sosiologi merupakan ilmu yang hendak memahami dan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan sosial dari manusia yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat atau Weber. Artinya, implikasinya adalah tindakan sosial tersebut harus membawa pengaruh pada masyarakat sehingga pada akhirnya seorang individu yang hidup secara asing bukan termasuk pada bidang kajian sosiologi, melainkan lebih ke bidang psikologi. Masyarakat yang dipengaruhi oleh masyarakat dalam pembentukan kepribadian dan individu akan mempengaruhi masyarakat. Artinya, manusia selain sebagai hasil pendidikan, tetapi juga berpikir dan memberi kesimpulan. Kesimpulan tersebut diambil dari pelajaran atau pengalaman berdasarkan proses hidupnya yang kemudian mencetuskan ke dalam ide baru, sehingga dapat berpengaruh pada masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu rangkaian sosial. Dapat dikatakan masyarakat akan selalu mengalami perubahan, penyesuaian, dan pembentukan diri.
Sosiologi merupakan ilmu tentang perilaku sosial. Kata perilaku yang disebutkan bermakna subjektif sebagai si pelaku, artinya memiliki makna bagi dirinya. Terdapat pula kesadaran akan arti perilaku yang kemudian menjadi ciri hakiki seorang manusia. Perilaku tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau tipe sosial. Berikut ini dijelaskan mengenai beberapa tipe perilaku sosial yang bersifat konseptual dan teoritis sehingga sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Tipe pertama. Perilaku pada tipe pertama ini diarahkan secara rasional untuk mencapai tujuan, termasuk pada dampak yang akan diterima oleh pelaku yang juga telah dipertimbangkan secara rasional. Tipe kedua. Perilaku tipe kedua berorientasi pada suatu nilai, misalnya mengenai nilai keindahan atau estetika, kemerdekaan atau nilai politik, serta persaudaraan atau nilai agama. Di dalamnya, individu akan mengatur hidupnya berdasarkan nilai tersebut, sehingga tidak ada tujuan dan motivasi lainnya. Pada suatu sisi, perilaku ini dianggap rasional karena individu mau menanggung segala resiko yang berkaitan dengan keyakinannya, tapi di sisi lain menjadi irasional karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai lain yang ada. Misalnya, seseorang yang terlalu fanatik pada agama kemudian menganggap semua hal lainnya buruk. Tipe ketiga. Perilaku yang menerima arahannya karena dampak emosi seseorang. Biasanya perilaku ini disebut sebagai perilaku afektif atau emosional, misalnya mengabdikan diri pada seseorang atau mereka bertindak di bawah pengaruh ketegangan emosional. Tipe keempat. Perilaku yang orientasinya berasal dari tradisi sehingga disebut perilaku tradisional. Perilaku ini seolah mendarah daging dan rutin dilakukan karena tak tahu apa tujuan dan latar belakangnya. Pengertian politik. Sementara itu, politik di dalam sosiologi politik merupakan ilmu yang usianya bisa dibilang masih muda daripada ilmu lainnya. Ilmu politik ini lahir pada akhir abad ke-19 yang mengalami perkembangan pesat, sama seperti ilmu lainnya misalnya sosiologi, antropologi, dan psikologi. Jika dikaji lebih luas lagi, politik merupakan berbagai aspek yang terdapat di dalam negara. Kehidupan politik juga sering disebut sebagai kehidupan politik, yang mana berhubungan dengan ilmu filsafat. Ilmu politik ini umumnya melihat ke masa depan dan menjadikan sejarah sebagai bahan untuk menemukan pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan proyeksi masa depan. Di dalam ilmu politik ini, masalah etika menjadi pokok permasalahan utama yang juga berhubungan dengan ilmu filsafat, yang berhubungan dengan norma baik atau buruk, tindakan baik atau buruk, adil atau tidak adil. Politik merupakan sifat sistem pemerintah yang terbaik untuk mencapai tujuan dan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan masyarakatnya. Sebenarnya, ilmu politik ini memiliki pengertian yang sangat luas. Namun, biasanya ilmu politik berhubungan dengan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik, maupun di dalam suatu negara yang sedang mencapai atau sedang berupaya untuk menetapkan pelaksanaan negara dan mengambil keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dicapai tersebut berkaitan dengan seleksi antara berbagai alternatif untuk menyusun skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih dalam rangka menentukan dan melaksanakan tujuan yang memerlukan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang alokasi sumber-sumber yang ada.
Maka dalam menjalankan proses politik diperlukan seperangkat kekuasaan dan kewenangan sebagai alat untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses. Penggunaan kekuasaan dapat dilaksanakan secara persuasif maupun koersif atau paksaan untuk dapat tercapainya tujuan, tidak hanya dari rangkaian kalimat tetapi juga aplikasinya. Berdasarkan pengertiannya, maka diketahui bahwa politik memiliki beberapa konsep pokok yang perlu dipahami. Negara atau state. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara memiliki dua tugas, yaitu yang pertama mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, dan yang kedua mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dari kelompok menuju tercapainya tujuan negara. Kekuasaan atau power. Definisi dari kekuasaan merupakan tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kekuasaan pada umumnya berbentuk hubungan antara pihak yang memerintah dan yang diperintah. Tidak ada persamaan martabat di antara keduanya karena satu lebih tinggi dari yang lain. Kekuasaan merupakan inti dari politik karena semua kegiatan dalam politik berkaitan dengan perebutan atau mempertahankan kekuasaan, yang juga dikaitkan dengan perjuangan kekuasaan yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pengambilan keputusan atau decision making. Pengambil keputusan merupakan konsep politik yang menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat masyarakat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintahan setempat. Kebijaksanaan umum atau public policy. Seperangkat keputusan yang telah diambil seseorang atau kelompok yang merupakan bagian dari proses pemilih alternatif tujuan dan cara yang hendak dicapai melalui suatu kebijaksanaan dengan maksud membangun masyarakat yang lebih terarah melalui pemakaian kekuasaan. Pembagian atau distribution, artinya pembagian atau pengalokasian nilai secara mengikat yang seringkali tidak dilaksanakan secara merata, sehingga menyebabkan konflik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Pengertian sosiologi politik. Setelah memahami mengenai pengertian sosiologi dan pengertian politik, kini dibahas mengenai apa pengertian dari sosiologi politik itu. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari keteraturan kekuasaan, secara khusus lembaga negara, pemerintahan, otoritas, dan hal lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Sosiologi melihat bagaimana negara sebagai sebuah institusi yang melakukan kontrol sosial, baik secara sederhana maupun kompleks, sementara politik adalah suatu konsep negara berdasarkan kekuasaannya. Disiplin ilmu sosiologi politik yang mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat ini menggunakan sejarah komparatif untuk menganalisis tren sosiopolitik yang sedang terjadi saat ini. Artinya, sosiologi politik ini memberikan penekanan terhadap pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam hal perubahan yang terjadi di dalam sistem politik. Perubahan tersebut juga memungkinkan terjadi di antara keberlangsungan suatu sistem politik untuk tetap hidup yang prosesnya berlangsung di dalam lembaga-lembaga politik selanjutnya. Ilmu ini mencakup
mengenai pemeriksaan lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Pengertian sosiologi politik menurut ahli. Menurut Damsar, sosiologi politik merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial. Dalam hubungan dengan politik, masyarakat menuntut individu untuk melakukan kegiatan politik berdasarkan norma, etika adat, dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut A.A. Said Gatara dan Moh Zulkifli Said, menurut mereka, sosiologi politik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga politik di satu sisi dan masyarakat dengan proses politik sisi yang lain. Ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama, studi tentang negara. Studi tentang negara termasuk di dalam ruang lingkup sosiologi politik yang khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya serta kebijakan yang harus diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, studi tentang kekuasaan. Ruang lingkup yang kedua merupakan studi tentang kekuasaan yang dalam peranannya sosiologi juga digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Konsep sosiologi politik. Yang pertama, sosialisasi politik yang merupakan sosialisasi penting yang dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Konsep ini ditemukan melalui pengertian pada penelitian sosial, sehingga hasilnya relevan dengan yang ada di masyarakat. Yang kedua, partai politik. Konsep ini hubungannya dengan partai politik yang memberikan pengajaran dan memberi wawasan kepada masyarakat. Yang ketiga, perekrutan politik. Konsep ini berhubungan dengan memberikan perekrutan anggota politik, baik sebagai anggota di dalamnya atau berbagai partisipasi lain yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, komunikasi politik. Konsep terakhir ini jadi poin penting yang diterapkan di dalam sosiologi politik yang memberikan komunikasi melalui kajian untuk memperoleh kekuasaan. Manfaat dan fungsi sosiologi politik. Yang pertama, manfaat analitis. Manfaat ini di dalamnya menawarkan berbagai macam teori dan metodologi yang dapat digunakan untuk membaca fenomena politik yang nyata dan berkembang di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya merupakan sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, dan gerakan politik. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Sementara itu, manfaat praktisnya karena ilmu ini membahas berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan politik dari berbagai strategi yang dilaksanakan, apa yang efektif dan efisien untuk menjawab kepentingan bersama, meski ada pula yang secara potensial menghadirkan konflik berkepanjangan. Manfaat moral, artinya di dalam ilmu ini kita mampu memahami berbagai teori dan metodologi yang berkembang di dalam sosiologi politik, serta berbagai strategi yang tergolong efektif dan efisien dalam usaha memenuhi kepentingan politik atau mencapai tujuan politik sebagai upaya meningkatkan komitmen kerakyatan.
Sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antar negara dan masyarakat. Disiplin ini menggunakan sejarah komparatif untuk menganalisis tren sosiopolitik yang sedang terjadi. Sosiologi politik juga memfokuskan perhatiannya pada kajian kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik, pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil. Definisi dan ruang lingkup. Yang pertama, ilmu negara. Sosiologi politik dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang negara, menempatkannya dalam klasifikasi ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat-masyarakat yang dipelajari. Kemudian yang kedua, ilmu kekuasaan. Sosiologi politik juga dapat dilihat sebagai ilmu tentang kekuasaan yang fokus pada relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa. Fokus utama, hubungan masyarakat dan negara. Sosiologi politik mempelajari bagaimana masyarakat mempengaruhi kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan pemerintah mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, kondisi sosial dan politik. Fokus pada kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik dan pengaruh kelompok sosial tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga, demokrasi dan integrasi. Sosiologi politik juga mempertimbangkan bagaimana kondisi sosial memungkinkan terwujudnya demokrasi yang stabil dan integrasi masyarakat. Tokoh-tokoh penting seperti yang pertama, Max Weber membuat karya yang berpengaruh dalam sosiologi politik seperti analisis tentang kekuasaan dan struktur sosial. Kemudian yang kedua, Barrington Moore membuat karya yang berfokus pada perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, Moishe Ostrogorsky membuat karya yang berfokus pada teori tentang kekuasaan dan partai politik. Manfaat dan aplikasi. Yang pertama, pembelajaran sosial politik. Sosiologi politik membantu dalam menganalisis situasi sosial politik yang ada di sekitar, memperdalam pemahaman tentang masyarakat dan kekuasaan. Dan yang kedua, pengembangan teori. Sosiologi politik memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sosial politik seperti teori tentang kekuasaan dan integrasi masyarakat. Dengan demikian, sosiologi politik merupakan disiplin ilmu yang kompleks dan dinamis, mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara serta kondisi sosial yang mempengaruhi kekuasaan pemerintah.